Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga pada hari ini Ibu menemui kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Baik anak-anak, jadi pada pembelajaran lalu kita sudah membahas tentang tujuan negara, yaitu salah satunya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Jadi pada intinya adalah negara mempunyai tujuan untuk masyarakatnya menjadi sejahtera. Nah, setiap warga negara dan bahkan juga pemerintah berupaya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Kalau pemerintah misalnya seperti contoh-contoh yang dulu sudah pernah Ibu sampaikan, dengan membangun atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum, entah itu pendidikan, entah itu bidang kesehatan, kemudian dengan membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya dengan memberikan bantuan berupa kredit untuk usaha misalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, silakan kalian ingat lagi nanti untuk pembelajaran yang lalu sudah pernah kita bahas. Nah, berikutnya, kalau masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini sudah sejahtera, maka semua aspek, semua kehidupan itu akan berjalan dengan baik. Misalnya, dapat bersekolah dengan baik, dapat berhubungan dengan baik dengan antar umat beragama, kemudian dapat hasil panen yang memuaskan bagi petani. Kalau ingin berolahraga, bisa berolahraga di lingkungan yang sehat, seperti pada contoh-contoh gambar berikut ini. Nah, ini misalnya seperti kalian juga bersemua ya, mendapatkan fasilitas belajar dari orang tuanya masing-masing. Bahkan kalian sudah diberikan HP, kemudian dipasang WiFi di rumah. Untuk apa? Agar kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi. Begitu tujuannya orang tua. Bukan malah setelah diberikan HP, setelah dipasangkan WiFi, malah tambah kendor belajarnya. Malah lupa dengan nyetor tugas. Nah, itu berarti tidak berdampak positif dengan hal demikian. Semestinya kalian lebih bersyukur dibandingkan anak-anak lain yang mungkin tidak punya HP sendiri, kemudian masih bingung mau beli kuota. Itu yang punya WiFi, yang punya HP itu harus lebih lagi mestinya belajar dengan lebih tekun lagi karena mempunyai kesempatan yang lebih banyak. Dan bagi anak-anak yang belum mempunyai HP sendiri, karena kalian memang masih kecil ya, jangan berkecil hati. Karena kalian juga akan diberikan oleh orang tua kalian pada saatnya nanti. Nah, sekarang kalian bisa belajar dulu dengan pinjam HP dari fasilitas dari orang tua dan atau saudara-saudara kalian. Nah, jadi tetap berusaha bagaimana caranya kita, karena kita sudah mendapatkan fasilitas, baik yang HP sendiri atau HP-nya orang tua, ataupun dengan kuota atau dengan WiFi, kita tetap berusaha bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sebagai siswa. Seperti Ibu menjalankan tanggung jawab sebagai guru. Nah, contoh lain, jika masyarakat sudah sejahtera, maka beribadah pun akan tenang.
Kemudian sesama umat beragama juga akan saling toleransi. Nah, ini seperti ini. Jadi para petani juga mendapatkan hasil panen yang baik karena didukung oleh pemerintah, misalnya diberikan subsidi pupuk, diberikan bibit yang terbaik, ya. Nah, lalu nih bisa berolahraga, ya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Nah, bayangkan kalau kita masih mikir karena belum sejahtera, ya, masih mikirkan ini itu, jadi masih bingung mau melakukan kegiatan, masih berpikir tentang hal-hal yang lain. Begitu juga dengan suasana alamnya. Suasana alamnya juga mendukung, jadi tidak ada polusi. Nah, berikutnya kalian tentu masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang pubertas, ya. Bagaimana seorang anak berubah kemudian atau menginjak masa pubertas. Nah, seperti ini kalian tentu setiap manusia pernah mengalami atau selalu akan melalui fase-fase atau tahap-tahap lahir, kemudian bayi, lalu balita, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa pubertas, dan seterusnya sampai lanjut usia sampai meninggal. Setiap manusia akan mengalami itu sebagian besar, ya. Nah, pada masa kanak-kanak, jadi ciri-cirinya ya seperti ini. Kelihatan dari wajahnya juga, kelihatan dari ciri-ciri fisik, kemudian juga kelihatan dari ciri-ciri mentalnya. Jadi perubahan itu bukan hanya perubahan fisik, tapi juga perubahan mental. Nah, silakan nanti kalian ingat-ingat lagi bagaimana ciri-ciri dari seorang atau ciri-ciri kanak-kanak. Nah, kemudian ini adalah contoh anak-anak yang sudah mengalami masa pubertas, ya. Ini Ibu ambil gambarnya dari internet. Bagaimana ciri-cirinya? Kita sudah banyak membahas ini. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa ciri-ciri seorang anak yang sudah menginjak masa pubertas ataupun masih kanak-kanak itu selain ciri-ciri fisik itu artinya badannya, juga mempunyai ciri-ciri dalam mentalnya. Misalnya, ya, kalau anak-anak pada masa pubertas secara mental mereka itu ingin mencari jati diri. Nah, seperti itu, ingin mencari jati diri, mulai keluar dari lingkungan keluarga, mulai suka dengan teman-temannya. Sedangkan kalau anak-anak, mereka itu masih ngikut aja dengan orang tuanya. Kemana-mana ngikut. Dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, ke pasar ikut, dan seterusnya. Sedangkan kalau sudah menginjak, kemudian usia pubertas, semakin lama itu semakin secara mental mereka itu sudah ingin melepaskan diri dari keluarga, ingin mendapatkan lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya dengan pertemanan keluar. Jadi kadang-kadang mereka udah tak mau diajak kemana-mana seperti itu, ya. Nah, kalian rasakan saja ciri-cirinya bagi anak-anak yang sudah mengalami masa pubertas. Karena kemarin Ibu sudah menyuruh anak-anak mengisi dengan jujur list dengan centang-centang itu. Kalian lihat sendiri apakah kalian sudah pubertas atau tidak. Jadi kalian perhatikan bedanya. Oh, dulu saya seperti ini. Secara mental saya seperti ini dulu. Nah, kemudian masih suka main-main dengan anak-anak masak-masakan kalau yang perempuan. Tapi kalau sudah mulai menginjak masa pubertas, sudah mulai ditinggalkan yang seperti itu. Jadi berbeda sudah kegiatan-kegiatan permainannya. Seperti itu, ya. Jadi kalian Ibu tekankan sekali lagi, silakan pelajari lagi ciri-ciri anak pada masa kanak-kanak dan anak pada masa pubertas.
Nah, kemudian kalian cari kesimpulannya. Jadi kesimpulan perbedaannya apa? Nah, begitu ya. Seperti ada dalam buku pada halaman 113 dan 115. Maaf, 113 dan 114 ya. Nah, sebagai manusia baik itu anak-anak maupun masa pubertas, bahkan juga orang dewasa, semua dari kita itu memerlukan kerjasama dengan orang lain. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sebab itulah manusia disebut dengan makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Misalnya, kalau kita hidup sendiri harus menanam padi sendiri, nyari ikan sendiri, pelihara ternak sendiri, lalu membuat baju sendiri dari benang, menanam kapas dan seterusnya. Itu manusia itu terbatas kemampuannya. Jadi mereka perlu bekerja sama dengan sesamanya. Salah satu contoh jadi itu ada yang dalam kehidupan kita ya sejak zaman dahulu kala. Jadi ada yang jadi pedagang, kemudian ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani. Maka itulah kita bekerja sama sehingga sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Jadi intinya kita perlu berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Bukan hanya berhadapan, misalnya kalian suka bermain atau membuat atau belajar dengan laptop atau kemudian misalnya dengan HP gitu. Tidak bisa kalian hanya berhadapan ke sana saja. Sehari-hari itu saja tidak bisa. Jadi kita harus tetap bekerja sama dengan orang lain. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama jika dimulai dari lingkungan rumah. Kenapa harus lingkungan rumah? Karena rumah ini adalah yang pertama yang kita kenal. Sejak baru lahir itu rumah dulu, bukan sekolah dulu. Apalagi masyarakat. Jadi rumah dulu. Di rumah kita kerjasama. Yang mempunyai saudara bekerja sama dengan saudara. Yang tidak punya saudara sendiri bisa bekerja sama juga dengan orang tua. Bekerja sama juga dengan kakek, nenek, dan sebagainya. Salah satu contoh kerjasamanya adalah menjaga kebersihan rumah. Kalian tentu punya tugas masing-masing. Punya tugas masing-masing, misalnya setiap orang membersihkan kamarnya sendiri, kemudian misalnya bertugas yang dipertugas misalnya menyiram siapa, bertugas mengepel siapa, lalu ada tugas yang lain juga selain kebersihan misalnya sembahyang gitu ya, membuat canang dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh kerjasama dalam rumah tangga. Jadi dengan kita masing-masing mengerjakan tugas kita sendiri, maka rumah tangga itu akan berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada saling marah-marah misalnya ada kotor sekali dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi kalau kita masing-masing mengerti dengan tugasnya. Atau ibunya kewalahan misalnya karena sudah bekerja di luar lagi mengurus rumah semuanya sendirian begitu. Nah, kan kasihan ya. Jadi harus dibantu, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Kemudian kalau di masyarakat, jadi kalau di sekolah kalian sudah tentu tahu ya, kalau di sekolah kerjasama kalian misalnya kalau dalam kerja kelompok dulu ya, kalau sekarang masa pandemi kita tidak tatap muka, jadi kalian belajar masing-masing di rumah. Kalau dulu kalau belum masa pandemi, jadi kalau bekerja di kelas itu pasti ada membuat kelompok. Nah, kalian kerjasama dengan anggota kelompoknya. Kemudian kerjasama juga mengerjakan tugas-tugas seperti misalnya punya tugas membersihkan di ruang UKS, punya tugas membersihkan di kantor. Kerjasama masing-masing gitu ya.
Nah, kemudian begitu juga bekerjasama dalam bidang pikir. Nah, kalau di masyarakat, salah satu kerjasama misalnya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Bagaimana caranya menciptakan masyarakat yang sehat kalau tidak mau bekerja sama, jadi sendiri-sendiri saja. Nah, jadi itu perlunya kerjasama adalah misalnya salah satu bisa kita kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin. Seperti misalnya bapak-bapaknya itu sering kerjasama pada hari Minggu, jadi pagi-pagi kerjasama cabut rumput, bersihkan got supaya tidak banjir, apalagi sekarang musim hujan. Ya, jadi supaya lancar airnya, supaya tidak ada nyamuk karena ada air yang tergenang. Kemudian memilah dan mengolah sampah bersama, itu juga penting ya. Kemudian menanam pohon di lingkungan rumah. Menanam pohon di lingkungan rumah misalnya di depan-depan rumah atau di jalan-jalan desa, kita kerjasama misalnya satu orang mengeluarkan satu pohon lalu kita pelihara bersama-sama. Nah, itu sangat indah sekali kelihatannya nanti. Kemudian mencegah penyebaran penyakit menular 3M. Nah, dengan bekerjasama membersihkan lingkungan, mengolah sampah, kemudian menanam pohon dan lain sebagainya, lalu akan menciptakan masyarakat sehat. Nah, bagaimana masyarakat sehat? Ya tidak terkena penyakit. Kalau kita misalnya tidak bekerja bakti, gotnya mampet, air tergenang, lalu nyamuk banyak, itu akan menyebabkan sakit pada anggota masyarakat seperti demam berdarah, seperti itu, malaria yang disebabkan oleh nyamuk. Itu tidak mungkin akan tercipta masyarakat yang sehat, ya. Ya. Mengapa kita harus ikut tujuan pemerintah supaya ada kesejahteraan? Mengapa kita harus ikut juga? Kenapa tidak negara saja atau pemerintah saja? Karena masyarakat yang sejahtera itu akan juga berimbas atau berdampak kepada kita. Ya, masyarakat sehat akan menjadikan negara kuat. Kalau negara kuat juga masyarakat akan baik ya, baik dalam pertumbuhan ekonomi, baik dalam kesehatan. Seperti itu. Jadi kemudian negaranya menjadi maju. Jadi semuanya timbal balik ya. Nah, untuk itu maka diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Apapun kewajiban kita, seperti yang kita bahas dulu, kewajiban kita itu lakukanlah dengan penuh tanggung jawab karena itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita itu akan membantu pemerintah untuk lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya atau warganya. Jadi imbasnya, akibatnya nanti ke kita juga kalau kita melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, di dalam buku pada halaman 117, dalam buku tematik, di sana ada bacaan, jadi kita akan membaca Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Silakan kalian baca di buku ya, Ibu tidak akan tampilkan di sini. Biasakan untuk literasi ya, karena di dalam bacaan ini dan setiap bacaan-bacaan yang ada di buku itu ada informasi-informasi penting yang bisa kalian dapatkan di sana. Nah, informasi-informasi yang didapat pada saat hanya misalnya seperti membaca judulnya saja. Pada pelajaran yang lalu kan kita sudah belajar bagaimana mendapatkan informasi dengan hanya membaca judulnya saja. Contohnya pada bacaan ini adalah informasi yang didapat setelah membaca judul adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga.
Sedangkan kemudian setelah kita mengecek atau membaca seluruh teks, informasinya adalah setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Jadi kesimpulannya antara membaca judul dan membaca isi teks adalah sama. Namun perbedaannya adalah ketika kita membaca teks kita mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Nah, informasi-informasi dalam bacaan salah satunya ini kemudian dan banyak lagi bacaan-bacaan lain di dalam buku tematik itu akan menambah wawasan kalian jika kalian membaca dengan benar, lalu mencari informasinya seperti yang sering Ibu sampaikan. Ketika kalian membaca, tolong cari informasinya berdasarkan 5W1H. Karena di sana akan terdapat materi-materi yang bisa kalian pelajari, kemudian catat di dalam buku kalian. Nah, dengan tadi kenapa kementerian tadi itu mendapatkan penghargaan karena membayar pajak dengan tepat waktu. Jadi itu adalah salah satu kewajiban. Kenapa tepat waktu? Selain dia sudah melaksanakan kewajiban, dia juga tepat waktu melaksanakannya. Karena dia mempunyai tanggung jawab, kesadaran sebagai warga negara. Sedangkan, selain kesadaran atau tanggung jawab untuk bayar pajak tepat waktu seperti dicontohkan tadi pada bacaan, kita semua sebagai warga negara juga mempunyai tanggung jawab seperti yang sudah pernah juga Ibu bahas. Salah satunya adalah berteman dengan semua orang sehingga dapat terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Bayangkan kalau kalian tidak mau berteman dengan si A, tidak mau berteman dengan si B karena perbedaan itu latar belakang ekonomi, karena perbedaan misalnya fisik dan lain sebagainya, itu akan membuat kesatuan dan persatuan dari negara kita ini terpecah-pecah. Nah, seperti itu ya. Apabila warga melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara baik, maka akan tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Jadi intinya Ibu tegaskan sekali lagi, jadi setiap orang, setiap warga negara harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Tidak ada yang satu sudah menjalankan tanggung jawab yang baik, kemudian yang satunya lagi tidak. Nah, itulah yang akan menciptakan kondisi negara menjadi tidak aman, tidak tentram, tidak tertib. Kalau sudah semua kita itu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. Maka kita harus mulai dari mana? Dari lingkungan di sekitar kita, dengan tetangga-tetangga, dengan lingkungan Banjar, kemudian meluas lagi di lingkungan desa, meluas lagi di lingkungan kecamatan, dan seterusnya. Kalau sudah semuanya, kan negara kita pasti akan bagus. Nah, ini apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara baik, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Semua kegiatan-kegiatan, entah itu misalnya bergotong royong, tadi misalnya membersihkan apa, terkadang kita memerlukan pemberitahuan supaya informasinya bisa tersebar. Salah satunya pemberitahuan atau untuk menyebarkan informasi adalah dengan reklame.
Reklame ini sudah banyak sekali kita pelajari baik di semester 1 maupun semester 2 kita bahas lagi. Jadi pada intinya reklame ini adalah bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai atau kepada umum, kepada masyarakat, kepada orang lain tentang suatu barang atau tentang suatu jasa atau hal-hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Medianya itu artinya alatnya, reklame itu ada reklame audio. Audio itu artinya suara saja, seperti misalnya reklame di radio. Suara saja, kemudian ada podcast misalnya, itu juga suara saja. Lalu ada reklame visual. Visual itu bisa kita lihat, jadi gambar saja, seperti misalnya yang ditempel-tempel atau dipajang-pajang di jalan, di pinggir-pinggir jalan atau di papan pengumuman misalnya. Kemudian reklame audiovisual. Nah, audiovisual ini ada suaranya dan juga ada gambarnya, seperti misalnya televisi. Seperti misalnya reklame yang ada di jalan itu seperti di perempatan Sudirman di sana. Juga terlihat di sana ada reklame yang medianya audiovisual, jadi ada gambarnya, bergerak dia, kemudian ada juga suaranya. Seperti itu. Nah, kalau media visual bisa dilihat dari pemasangannya, ada yang reklame dipasang di ruangan dan ada yang di luar ruangan. Tentu anak-anak sudah tahu yang di dalam ruangan itu seperti apa. Kemudian ada juga reklame yang di luar ruangan. Di luar ruangan seperti tadi Ibu bilang, jadi di persimpangan jalan, di perempatan, kemudian dekat pasar, seperti itu biasanya dipasang ya. Contoh-contoh reklame media visual yang bisa dilihat. Baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, katalog. Nah, itu silakan lihat lagi yang pelajaran sebelumnya sudah ada. Bisa kalian kembali lagi pelajari itu untuk mengingat-ingat. Untuk poster, kalian sudah pernah membuat poster di semester 1. Jadi, tentu kalian sudah tahu juga poster itu seperti apa. Yang tujuannya tentu pada intinya adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Mengajak orang lain misalnya untuk ikut kegiatan atau ikut menjaga lingkungan, seperti itu. Jadi poster itu berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Poster ini adalah salah satu jenis dari reklame. Itu adalah termasuk medianya, poster ini adalah media visual. Ya. Jadi poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Seperti Ibu sudah pernah menyuruh kalian membuat poster itu, kalau tidak salah poster tentang menjaga lingkungan. Nah, di sana ada gambar, misalnya apa gambarnya kalau menjaga lingkungan itu sesuaikan. Gambar pohon kah misalnya, lalu ada tulisannya itu singkat, padat, kemudian juga menarik ya. Tulisan pada poster hemat kata, tapi padat makna. Artinya kata-katanya itu tidak banyak sekali gitu. Seperti itu. Kenapa tidak banyak sekali? Karena kalau sudah banyak kadang-kadang mengundang orang untuk malas membaca. Sebaiknya poster itu kata-katanya singkat saja, tetapi bermakna. Nah, terus kalimat pada gambar bersifat persuasif. Persuasif artinya mengajak. Jadi kalimatnya itu sifatnya mengajak. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jadi warnanya itu menarik. Kuat dan kontras ini artinya poster itu akan terlihat menarik. Bagi orang lewat itu jadi kepingin melirik. Apa sih itu yang ada dalam gambar? Apa sih itu tulisannya? Nah, kalau sudah mereka membaca, kalau sudah mereka melihat, diharapkan nanti hatinya akan terketuk untuk mengikuti. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah
mendengarkan dan sudah melihat video ini. Mungkin ada yang kalian belum pahami, jadi Ibu persilakan nanti kalian bertanya pada grup WhatsApp kita ya. Mudah-mudahan bertambah lagi wawasan kita setelah mempelajari tentang materi yang ada pada pembelajaran hari ini. Sekali lagi terima kasih. Salam.